Penarikan motor di jalanan oleh debt collector, terjadi tarik-menarik, terjadi perkelahian, terjadi keributan, mengganggu ketertiban masyarakat. Itu sangat mengganggu masyarakat. Mesti ada mekanisme yang saling memahami antara kreditur dan debitur. Mari kita lihat video saya ini. Sebagai informasi, debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan utang. Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang debt collector di Indonesia. Namun, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP perihal prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, mengatur mengenai tata cara pelaksanaan alih daya. Salah satunya termasuk kegiatan penagihan utang oleh perusahaan penyedia jasa, yaitu pihak ketiga yang secara umum masyarakat lebih mengenal dengan sebutan debt collector. Dan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Dalam hal ini adalah debt collector. Dalam proses eksekusi jaminan fidusia, baik itu motor ataupun mobil, debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. 1. Kartu identitas atau KTP atau ID card. Kedua, sertifikat profesi di bidang penagihan atau penarikan jaminan fidusia dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK. Ketiga, surat tugas dari perusahaan pembiayaan atau leasing. Keempat, bukti dokumen wan prestasi debitur. Kelima, salinan sertifikasi jaminan fidusia. 6. Dalam penarikan motor atau mobil yang merupakan jaminan fidusia, kreditur yang diwakilkan oleh debt collector harus memperlihatkan perjanjian antara debt collector dengan lembaga pembiayaan, dan dalam eksekusinya harus didampingi oleh petugas kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. Hal ini demi memperkuat aspek legalitas hukum, serta untuk mencegah terjadinya disput atau sengketa. Dalam menjalankan profesi penagihan atau penarikan jaminan fidusia, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain: 1. Menggunakan cara ancaman. Kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan debitur. Ketiga, memberikan tekanan, baik secara fisik maupun verbal. Keempat, sewenang-wenang dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Terkait dengan eksekusi atau penarikan motor atau mobil sebagai objek jaminan fidusia yang membuat heboh publik dan penafsiran yang simpang siur tentang kekuatan eksekutorial. Joshua Michael Jami yang mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusial Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Joshua meminta kejelasan proses eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hasilnya, putusan penolakan terhadap permohonan judicial review tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat 2 tersebut, di mana Mahkamah Konstitusi menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitasnya serta belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-19/2021 merupakan memperkuat atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-17/2019, di mana MK melalui putusan nomor 2/PUU-19/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik berkaitan dengan wan prestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wan prestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri. Putusan ini sudah tepat dalam memberikan kepastian hukum serta menempatkan kedudukan hukum yang seimbang antara kreditur, dalam hal ini leasing atau pelaku usaha, dengan debitur, dalam hal ini konsumen. Oleh karenanya wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak atau erga omnes sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku tentang eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia merupakan pilihan alternatif sepanjang debitur mengakui cedera janji atau wan prestasi dan dengan sukarela mau menyerahkan jaminan fidusia tersebut. Artinya, apabila debitur tidak mengakui adanya cedera janji dan tidak dengan sukarela menyerahkan jaminan fidusia tersebut, maka kreditur ataupun debt collector harus meminta penetapan pengadilan negeri untuk menyita jaminan fidusia tersebut. Ancaman pidana yang mungkin terjadi terhadap debt collector di saat mengeksekusi penarikan motor atau mobil jaminan fidusia yang tidak mengikuti aturan undang-undang, melakukan secara paksa dan sewenang-wenang baik di rumah maupun di jalanan. 1. Pasal 368 yaitu tentang perampasan. Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Kedua, pasal 365 yaitu tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Ketiga, pasal 378 yaitu tentang penipuan. Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Bagi perusahaan pembiayaan atau leasing yang menyalahgunakan jasa debt collector untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, bila terbukti ada aturan perundang-undangan yang dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang berlaku berupa peringatan, pembekuan usaha, hingga yang paling berat adalah pencabutan izin usaha.
Ancaman pidana juga berlaku sama terhadap konsumen atau debitur nakal. Laporan bisa didasarkan atas 1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengenai penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp900. Kedua, laporan leasing atau kreditur terhadap debitur juga dapat didasarkan pada pasal 36 Undang-Undang Fidusia, yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dalam hal ini adalah kreditur. Debitur dapat dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Ketiga, pasal 35 Undang-Undang Fidusia, ancaman pidana 1-5 tahun dan denda 10-100 juta bagi mereka yang memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau memberi keterangan menyesatkan, jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak yang tidak melahirkan perjanjian. Demikianlah video saya ini saya buat sebagai pendidikan bagi masyarakat, sehingga tidak ditemukan lagi tarik-menarik kendaraan ataupun motor ataupun mobil di jalanan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.